meine lieben, was geht ab? Hari ini aku mau jawab lagi pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar dari kalian ya. Jadi pertanyaannya adalah, Anda kalau berkenan ceritakanlah pahit-pahitnya Ausbildung di Jerman tuh kayak mana. Tugasnya seberat apa, pokoknya yang pahit-pahit lah. Biar kita di sini makin siap mental dan realistis, mampu atau enggaknya nanti bisa terukur dari sekarang. Makasih banyak udah sharing. Oke, langsung aku jawab aja. Kalau cerita pahitnya itu nggak akan ada habis-habisnya ya guys ya. Mau kita hidup di Jerman, mau kita hidup di Indonesia, mau dimanapun kita hidup pasti ada aja tuh problema yang datang, pahit-pahitnya yang datang. Nggak mungkin manis terus, mulus terus perjalanan hidup kita. Jadi ya udah, singkat cerita kita mulai aja. Mulai dari titik nol, macam misi Pertamina nggak tuh. Sebelum cerita mungkin aku harus tarik napas dalam-dalam karena aku banyak banget melalui kisah-kisah pahit di sini. Aku banyak kendala gara-gara kemauan akunya juga gitu. Aku ingin hasil yang lebih baik untuk aku gitu. Seperti yang di videoku sebelumnya, aku juga udah janji kalau aku mau cerita bagaimana aku pengangguran, gimana aku yang ganti Ausbildung segala macam. Aku bakal ceritain di videoku kali ini. Oke. Jadi aku berangkat kemari dengan program FSJ Pflege, keperawatan. Maaf, aku kadang suka campur-campur bahasanya. Aku sudah berusaha dengan bahasa Indonesia dengan sempurna, tapi dia munculnya Deutsch juga dikit-dikit, jadi maklumin aja ya. Aku kemarin dengan FSJ selama 1 tahun kurang lebih ya. Setelah selesai FSJ, aku melanjutkan Ausbildung di keperawatan. Aku sebenarnya ingin melanjutkan Ausbildung di jurusan gastronomi, yaitu perhotelan, restoran, pokoknya gastronomi ya. Di tahun itu lagi marak-maraknya corona. Jadi semua karyawan-karyawan yang bekerja di restoran, hotel, pokoknya yang berbau gastronomi itu dirumahkan, dan bahkan restoran dan hotel ditutup. Oke. Karena masa pandemi itu. Jadi mau gak mau aku harus melanjutkan Ausbildungku di Pflege. Walaupun dengan berat hati, dan itu sangat-sangat tidak kemauan aku. Waktu pun berlalu sampai 1 tahun ya, aku menjalani Ausbildung ini. Dan alhasil aku selesainya cuma setahun sanggupnya. Karena itu gimana ya, memang bukan passion aku gitu. Aku nggak kuat, aku nggak menikmati gitu perjalanan Ausbildungku selama di sana. Aku merasakan selalu kayak tersiksa batin. Nggak tahu deh ya, kalau memang bukan keinginan kita, itu rasanya kayak benar-benar tersiksa banget. Jadi aku pun memutuskan untuk pindah Ausbildung ke gastronomi. Dan itu sangat luar biasa pengurusannya. Pokoknya di mana-mana itu imigrasi itu susah ya pengurusannya. Gak tahu kenapa, karena beribuan orang juga yang harus mereka urus gitu. Apalagi di masa aku pindah kemarin, lagi marak-maraknya perang Ukraina dan Rusia. Habislah aku di situ sebulan atau 2 bulan sempat pengangguran gara-gara menunggu visaku ya. Jadi sebenarnya visaku ini nggak mati, cuman gara-gara pindah jurusan Ausbildung tadi lah gitu kan. Itu butuh Arbeitsbescheinigung. Jadi Arbeitsbescheinigung adalah surat izin kerja kita. Jadi tanpa itu kita nggak boleh kerja di tempat kerja yang baru, di tempat jurusan yang baru. Di sini tuh memang peraturan di Jerman ini luar biasa guys. Ya mau gak mau aku membusuk di rumah, gak tahu mau ngapain ya. Dan alhamdulillahnya aku dibantu sama ibu-ibu malaikat di Jerman ini. Dia yang ngurusin semua persyaratan Ausbildungku, pindah Ausbildung ini. Aku hanya misalnya kayak dia nanti nih buatin semua surat-surat apa gitu, keterangan bla 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 bla. Aku tinggal tanda tangan, anjir, mantap gak? Mantap kan? Emang
gak terduga gitu, ada aja yang nolong kita. Jadi jangan, stres itu normal gitu kan, tapi ya jangan sampai berlebihan karena semua ada jalan keluarnya gitu aja ya. Aku dikasih gratis sama ibu ini, dia punya wonungnya, aku tinggal di wonung dia. 1 bulan ini aku nggak perlu bayar sama dia karena aku pengangguran. Luar biasa kan, dia menolong aku dengan cuma-cuma padahal dia nggak kenal sama aku. Aku kenal ibu ini tuh, ini mamanya teman aku kenalan di tempat praktikum di pediatri kemarin, yang praktikum tempat anak-anak, dan dia guru TK di sana gitu. Kita kenalan, kita berkontak, aku cerita sama dia kalau aku mau pindah Ausbildung, dan dia cerita ke emaknya, dan emaknya pun membantu aku. Alhamdulillah banget. Aku pun bekerja di restoran. Aku ganti Ausbildungku yang dari perawat ke restoran Fachfrau, jadi restoran manajemen gitu ya. Aku di sana cuma bertahan 9 bulan. Lagi-lagi aku pindah guys, karena aku ngerasa juga tersiksa di sana. Tersiksanya bukan karena kerjaannya ya, tersiksanya karena jam kerjanya. Aku sebenarnya udah klop banget kerja di situ. Aku juga sedih sebenarnya harus pindah. Cuman ya aku berpikir-pikir dan aku ingin lebih lagi belajar yang baru gitu. Aku pindah ke hotel manajemen. Kalau yang di restoran ini sebenarnya asik gitu, tapi ya tentang restoran aja gitu. Waktu di restoran itu apa alasannya aku pindah? Karena jam kerjanya bener-bener wagela kali gitu. Jadi aku tuh kerja dari jam 10 pagi sampai jam 2. Tapi kalau tamunya belum pulang sampai jam 3 kadang ya, 3 sore. Karena ini restorannya buka hanya untuk jam makan siang dan jam makan malam. Makanya begitu deh. Dan itu aku jam 3 pulang, jam 6 sorenya aku harus datang kerja lagi sampai tutup. Sampai tutup tuh jam setengah 11, jam 11 minimal. Karena ya kan gak mungkin kita tamunya belum pulang kita usir kan gitu kan. Itu benar-benar membuatku kayak kurang tidur, kurang ada waktu, gak ada me time, gak bisa ngapain. Ya paling istirahat tuh cuma untuk tidur siang aja gitu. Oh my god, es ist doch kein Leben, Alter. Jadi ya udah aku pikir-pikir, apapun pertimbangannya, udah aku pindah aja lagi. Dan ya aku menjadi pengangguran lagi di Jerman ini, dan aku ilegal selama 2 bulan kurang lebih. Dan alhamdulillahnya itu kemarin lagi ada promosi tiket 9 euro untuk sebulan untuk semua daerah Jerman dengan harga 9 euro tiketnya untuk sebulan selama 3 bulan. Ya udahlah, kalau aku stres, aku gas aja jalan-jalan, mau kemana, Berlin, kayak Sabang sampai Merauke gitu lah aku terusorin. Tapi nggak semua dapet karena ya Deutschland nggak kecil ya, lumayan besar juga, dan uang juga menipis dong pastinya, karena aku di situ udah nggak kerja kan, tapi pengeluaran banyak, gak ada pemasukan tapi pengeluaran banyak kan, nggak bisa gitu ya. Sebenarnya stres banget gitu kan nungguin ini Arbeitserlaubnis lagi, harus nganggur lagi. Cuman ya demi apa yang terbaik untuk aku sudah pertimbangkan dengan baik. Jadi mau nggak mau ya udah jalani aja gitu. Ya walaupun berderayan air mata ya kan melalui itu semua, tapi alhamdulillah aku geschafft, aku bisa melaluinya. Kuat banget gitu sampai ke titik ini, luar biasa gitu. Aku juga sampai bertanya-tanya, kok bisa sih aku melalui ini semua dengan cerita yang luar biasa ini gitu. Gimana lagi ya kan, harus kuat karena kita nggak punya siapa-siapa di sini gitu. Hanya kita sendiri yang bisa membela diri kita gitu. Harus tegas, harus kuat, harus tabah, semua komplit lah, paket komplit. Gak cuman itu, sampai detik ini juga aku banyak cerita pahit. Aku bilang ceritanya tuh nggak bakal habis-habis kalau ceritain pahit-pahitnya.
karena ya itu ada aja gitu. Apa cerita pahitnya kali ini? Aku detik ini uangku masih belum stabil ya, gara-gara pengangguran. Walaupun aku jalan-jalan kemana aja dan orang berpikir aku banyak uang banget, saya sebenarnya itu enggak. Aku memang butuh jalan-jalan untuk menghilangkan stres, untuk supaya aku terhindar dari kegilaan, mentalku hancur atau segala macam. Aku butuh jalan-jalan, aku butuh refreshing. Ya udah, mau uangku berapapun aku putuskan untuk jalan-jalan gitu. Ya kalau kebutuhan gitu kan harus dipenuhi gitu kan. Sampai detik ini aku benar-benar keuanganku belum stabil. Kalau gajian tuh banyak banget potongan ya, mulai dari kontrakan rumah, wifi, listrik, asuransi, pokoknya banyak ya. Keuanganku kayak benar-benar nggak stabil-stabil gitu. Dan aku juga harus kirim juga gitu ke keluarga untuk bantu sedikit. Tapi kalau aku cerita sama orang Jerman ya, aku cerita sama ibu malaikat yang gue ceritain tadi gitu kan, aku harus mengirim untuk orang tua aku gitu. Dan dia bilang, what? Kamu yang harusnya dikirim, karena lihat situasi kamu kayak gini, gaji kamu tuh nggak banyak di sini. Untuk kamu hidup sendiri di sini aja itu udah pas-pasan gitu. Ini mau ngirim lagi, bilanglah sama orang tuamu, seharusnya dia bersyukur kalau kamu tuh di sini nggak membebani mereka lagi. No, aku bilang no. Gimana ya, di sini perbedaannya jauh banget. Kayak di sini anak-anaknya kayak bodoh amat ya. Contohnya aja ya. Jadi mereka tuh perhitungan banget loh kalau ada tentang uang. Si anak ini kayak nggak perlu memberi ke orang tuanya kayak gitu. Mereka kayak nggak ada berpikir kalau dia harus ngasih orang tuanya tuh per bulan gitu. Nggak ada guys, beda banget sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan kayak aku harus bisa lah ngasih orang tuaku minimal sekian ya, walaupun nggak banyak tapi ada gitu, ada yang diberi gitu kan. Beda banget. Makanya kayak aku habis banget diomongin sama mamanya. Harusnya kamu yang butuh bantuan, harusnya kamu yang dikirim sama orang tamu gitu. Karena hidup di Jerman ini kamu sendirian, gak ada siapa-siapa kayak gitu. Kadang ada benarnya, tapi aku ngerasa ya aku harus gitu. Apalagi kondisi pandemi gitu, di corona segala macam, pasti butuh uang banget gitu ya. Walaupun nggak banyak aku kirim gitu, itu wajib. Karena aku bukan dari anak orang kaya ya, kehidupanku juga di Indonesia sangat-sangat sederhana. Finansialku benar-benar gimana ya, dibilang cukup sih cukup, tapi ya disyukurin aja biar cukup gitu ya. Di sini juga gitu. Kalau kita bersyukur pasti cukup gitu. Kuncinya bersyukur. Aku sering banget kayak tema aku tuh sampai merah, sampai minus waktu itu pas aku pengangguran ya. Bahkan sekarang aja aku tuh kayak bener-bener sisa uang di bangku itu 20 euro anjir. Itu nggak normal kan. Harusnya ya aku saranin ke kalian, minimal tuh di bank 300 euro lah, minimal 300 euro atau 500 euro. Karena kita nggak tahu ada biaya yang tak terduga. Dan kalau ada biaya tak terduga, kamu harus ngapain, kamu nggak tahu kan gimana cara bayarnya. Dan kamu nggak punya siapa-siapa di sini, keluarga nggak ada, keluarga jauh, paling ya telan sendiri gitu ya, paling minjem sama teman. Tapi kan nggak mungkin semua teman selalu mau minjamin gitu, pasti ada saatnya mereka juga susah kayak kita. Nggak mungkin dia terus-terusan meminjam kan. Jadi ya itu saran aku, minimal 300 euro atau 500 euro lah minimal di bank. Karena ya itu tadi, biaya tak terduga tuh bisa aja datang kapan aja, di mana aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya kayak aku, tiba-tiba semua naik, harga kontrakan rumah naik, harga listrik naik, harga wifi juga naik. Aku sebenarnya udah stres bingit gitu kan, udah hampir gila bahkan. Jangan deh, jangan sampai jauh-jauh ke Jerman cuma untuk jadi gila. No,
mudah-mudahan aku baik-baik aja. Makanya solusi aku sih aku jalan-jalan gitu. Habis stres ini aku harus ada gitu jalan-jalannya, harus ada gitu refreshingnya. Jadi jangan kalian pertanyakan lagi, ini si Nanda jalan-jalan aja kerjaannya, banyak kali uangnya bla 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 bla. No, aku nggak banyak uang, tapi itu kebutuhan guys, biar aku nggak gila, ya aku nggak stres berat gitu. Itu obatnya. Jadi guys, seperti aku bilang tadi, saran aku tadi, minimal kalian di bank itu ada 300 euro atau 500 euro di bank kalian, karena satu, biaya tak terduga tadi kan, kedua, kalian harus makan, kalian harus bertahan hidup. Karena apa? Kalau kalian untuk makan kalian sendiri pun gak ada uang, aduh, sakit banget rasanya. Kita butuh hidup, tanpa makan kita nggak bisa hidup kan. Pikirkan dirimu sendiri dahulu, baru pikirkan ke orang lain. Kayak aku misalnya, aku nih uangku udah nggak cukup nih, jadi aku bilang ke orang tua aku mungkin bisanya kasih setengah gitu dari yang biasanya, karena aku sekarang ini lagi benar-benar keuanganku ini lagi tipis menipis gitu. Dan orang tua aku ya udah kayak, ya walaupun dia sedih, tapi dia ya harus ngerti juga gitu keadaan aku kan. Dia juga nggak mau kenapa-napa anaknya pastinya. Kesehatan kita tuh di sini sangat penting. Kita nggak punya siapa-siapa di sini ya. Yang ngontrol kesehatan kita ya kita sendiri gitu. Oke lah kita punya asuransi kesehatan di sini. Ke rumah sakit segala macam semuanya gratis. Tapi kan untuk beli obat ekstra lagi kita harus bayar. Jadi benar-benar harus dijaga kesehatan, karena kita kalau udah nggak sehat, sakit-sakitan terus, bos kita mah gampang, dia bisa cari yang lain, karyawan lain, kita cari kerjaan yang lain ya udah berat. Karena kalau kita cari ke kerjaan lain juga dia bilang, ah kamu sakit-sakitan bla 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 bla. Gak mau lah dia memperkerjakan karyawan yang sakit-sakitan. Jadi jaga kesehatan itu nomor 1, oke? Aku capek. Capek boleh guys, ngeluh juga boleh ya, asal nyerah jangan. Itu aja. Capek ngeluh itu manusiawi, tapi jangan kelebihan juga sih. Jadi kayak misalnya ya cerita, kalau cerita kan lumayan lah ya, agak lega sedikit ya, gak boleh juga dipendam-pendam, dan harus kuat berjuang, karena ekspektasi tak seindah realita guys. Instagram aku dengan realita aku itu sangat jauh berbeda. Bandingkan 1:100, 1:100, ngeri gak tuh? Realitanya, oh my god, aku pengangguran dulunya. Misalnya aku pengangguran, aku sedih, aku setiap malam tidur nggak nyenyak, aku memikirkan Arbeitserlaubnisku terus. Tapi di ekspektasinya di Instagram aku buat story hal-hal positif terus, jalan-jalan terus, supaya keluargaku nggak sedih gitu kan. Oh Nanda baik-baik aja kok di sana. Hidup di sini tuh kayak benar-benar harus jago acting sih. Lain di dunia nyata, lain di sosial media. Aku kalau ada masalah, aku diem-diem aja gitu. Aku ceritanya kalau di masalah ini udah selesai, baru aku berani cerita ke keluarga aku. Karena itu bakalan menjadi beban buat keluarga aku. Nanti jadi nggak tenang mereka. Tapi kalau udah aku lalui kan kayak mereka hanya tahu, sekedar tahu aja, nggak perlu mikirin lagi. Aku selalu bilang, Nanda nggak apa-apa kok. Iya memang waktu itu begini, tapi Nanda udah lalui itu semua. Pokoknya hindari cerita ke keluarga kalian tentang masalah kalian yang kalian hadapi. Karena apa? Nanti jadi sakit keluarga kalian mikirin kalian di sana. Ngerti gak sih? Aku kayak langsung di benakku gitu kan, ah jangan cerita, tahan. Memang sih kayak rasanya tuh kayak berat banget kan jalaninya, dipendam-pendam gitu kan. Tapi ya untuk menghindari orang tuamu sakit, untuk menghindari orang tua kamu panik,
tahan gitu ceritanya setelah selesai problem tadi gitu barulah tenang. Nah, aku cerita juga kalau restoran dan hotel itu perbedaannya apa. Sebenarnya sama-sama gastronomi ya, cuman kalau restoran manajemen ini aku hanya di lingkungan restoran aja gitu belajarnya. Di kitchennya juga mungkin belajar dikit kan tentang masakan-masakan gitu, dan service kita jadi waitersnya, jadi kasirnya, jadi baristanya, itulah dipelajari semua ya. Nah, kalau di hotel manajemen belajar lebih banyak lagi dan itu lebih seru kalau aku rasa, karena aku pertama belajar dari dasar di housekeeping ya, mengenal semua room-roomnya, mengenal tema-tema kamar kita gitu kan. Dan nanti kalau udah setelah ditempatkan di reception, aku jadi tahu menjualnya gitu. Oh, ini temanya kayak punya kami tuh kayak temanya tema-tema makanan gitu ya, gemes, ada yang jajan-jajanan coklat gitu-gitu, terus temanya tema bonbon, banyak deh lucu-lucu. Setelah aku di housekeeping, aku ke service restoran lagi. Tapi ini restorannya beda ya. Di hotel sistemnya restoran kami tuh kayak luksus banget, semuanya buffet guys, buffet, dan itu nggak perlu banyak banget melayani mereka tamu-tamu ya, mereka ambil sendiri dari minuman, dari makanan. Tapi ada juga yang harus ekstra pesan, kayak misalnya minuman yang beralkohol gitu, tapi itu sangat jarang, mungkin malam ya, malam hari itu mereka pesan alkohol. Kalau makan siang jarang banget pesan alkohol, dan makan pagi juga. Aku senang sih kerja di hotel yang sekarang ini, tempat kerjaku yang sekarang ini, kayak aku benar-benar menikmati banget bilungku, dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Habis ke service, aku ke kitchen. Saat ini aku lagi di kitchen, di dapur ya. Aku belajar tentang masakan-masakan yang diperjualbelikan di hotel kita. Itu sangat-sangat menarik kalau aku bilang, karena aku suka makan. Suka makan nggak? Suka kulineran gitu kan. Aku juga butuh tahu gitu cara memasaknya. Nggak cuma makannya aja yang tahu gitu. Jadi butuh juga aku ya, karena aku tinggal sendirian dan aku harus masak sendiri di rumah. Jadi ada deh menu-menu resep baru gitu, nggak cuma nasi terus gitu yang dimasak dan ceplok telur. Kita belajar banyak di hotel. Nah, habis aku nanti di kitchen, aku bakalan ke resepsionis selama 3 bulan kurang lebih. Habis itu ke marketing. Nice, marketingnya lebih oke banget nih, kayak aku tertarik di situ karena apa? Kayak pasti harus mengeluarkan kreativitas kita, gimana kita bisa membuat orang-orang menarik untuk ke hotel kita gitu kan, buat iklan segala macam dari TikTok, dari Instagram, semua sosial media gitu, kayak kreativitas kita dikeluarkan di sana. Kayaknya nice gitu, kayaknya aku cocoknya di situ. Tapi belum tahu. Belum dijalani ya. Nanti aku ceritain gimana prosesnya. Sepertinya sih seru, tapi kita nggak tahu ya kan. Kalau belum dijalani kan pasti kayak kedengarannya aja enak, padahal itu susah gitu kan. Nah, habis marketing mungkin ke banket. Itu kayaknya susah deh. Harus ngobrol sama tamu, menawarkan promosi-promosi kita. Luar biasa sih itu, kayak aku belum nggak jago ngomong gitu loh. Apalagi harus ngomong bahasa Jerman anjir. Menjelaskan tamunya maunya gimana, terus kita struktur apa yang akan dijalani di acaranya, di jam sekian, kayak harus diformulirkan itu semua gitu. Habis itu mungkin ke reserve room. Ini juga lumayan susah mengatur jadwal segala macam. Gak tau juga sih aku ya. Pokoknya banyak gitu. Pokoknya kalau udah namanya perkantoran nampaknya aja sih kayak mudah, cuma duduk-duduk aja di komputer. Padahal banyak yang dikerjakan gitu. Tapi ya nggak tahu juga, karena aku belum menjalanin itu, aku nggak tahu apa yang dikerjakan mereka di sana. Tapi aku bakalan menjalani itu. Sabar aja. Seiring berjalannya waktu, aku bakalan di depan komputer
hanya duduk. Itu hanya khayalan semata, padahal itu susah gitu kan, pekerjaan yang kita nggak tahu. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga informasi-informasi yang udah aku berikan bisa dicerna dengan baik. Dan buat yang ingin berjuang ke Jerman, semangat, kalian pasti bisa. Kalian belajar aja terus yang rajin, karena di sini bahasa itu sangat penting ya. Apalagi untuk ngobrol, untuk bisa mengerti mereka itu sangat penting. Karena komunikasi lah yang sangat diutamakan di sini. Karena kalau kalian kemari ngobrol masih agak sulit, masih kurang paham apa yang mereka bilang, ya agak susah sih. Tapi ya seiring berjalannya waktu kan kalian nanti bakalan jadi pro gitu, lebih pro untuk bisa ngobrol, untuk bisa mencerna apa yang dibilang mereka. Pokoknya santai aja, santai tapi harus sambil melakukan juga gitu, sambil ekstra belajar juga. Jangan santainya itu nggak ngapa-ngapain ya, balance gitu ya. Vokabel kalian nggak ngerti langsung cari tahu gitu secepatnya, karena itu sangat berpengaruh ke kalian. Jadi kalian lebih tahu vokabel baru ini apa artinya dan kalian bisa pakai di kemudian hari gitu. Oke, see you. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, ciao.